Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska NIM 0721-030 atau NIM Z1D022564 dari Prodi S1 Teknik Elektro akan menjelaskan tentang makalah pertama yang saya buat tentang diskusi pakar yaitu dengan judul tunnel diode. Langsung saja, latar belakang makalah ini dibuat adalah komponen semikonduktor yang dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi. Jadi tunnel sendiri pada dasarnya dibuat dari germanium, gallium arsenide, dan bahan silikon. Apa itu diode tunnel? Diode tunnel adalah jenis dioda semikonduktor yang secara efektif memiliki resistansi negatif karena efek mekanika kuantum yang disebut tunneling. Dengan memanfaatkan efek mekanika kuantum, dioda tunnel mampu beroperasi dengan cepat dan dapat berfungsi dengan baik ke dalam pita frekuensi radio gelombang mikro. Cara kerja diode tunnel sendiri ini adalah menurut prinsip mekanika, sebuah partikel harus mencapai penghalang energi yang sama dengan ketinggian energi potensialnya. Jika harus bergerak dari satu sisi penghalang ke sisi lain, kalau tidak, maka daya harus disediakan oleh beberapa sumber daya eksternal. Dengan demikian, elektron persimpangan di sisi N dapat melompati penghalang persimpangan untuk mencapai sisi P dari persimpangan. Tidak ada kehilangan energi dari elektron saat proses ini terjadi. Perilaku mekanika kuantum mencirikan proses tunneling. Perangkat sambungan PN pengotor tinggi disebut dioda tunnel. Tunneling menghasilkan efek pembawa mayoritas. Berikut adalah persamaannya. P delta IXP dalam kurung min A kali E kali B kali W. Operasi yang terjadi pada dioda tunnel. Operasi yang terjadi ada terbagi menjadi tiga, saat kondisi tegangan positif, kondisi tegangan negatif, dan kondisi tanpa tegangan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dioda tunnel? Yang pertama, kelebihannya adalah kecepatan switching yang cukup tinggi, dapat menangani frekuensi tinggi, pembuatannya sederhana, low noise, disipasi daya rendah, pengoperasiannya berkecepatan tinggi, menghasilkan fitur resistansi negatif yang dapat digunakan dalam osilator dan amplifier. Sedangkan kekurangan dari dioda tunnel sendiri ini adalah dioda ini merupakan perangkat yang berdaya rendah. Harganya sedikit mahal dibandingkan dioda pada umumnya. Tidak ada isolasi antara input dan output karena ini adalah perangkat dua terminal. Range output daya dibatasi hanya beberapa miliwatt karena potensi DC yang diterapkan harus rendah dibanding dengan potensi celah pita dioda. Penggunaan dioda tunnel pada kehidupan sehari-hari. Dioda tunnel digunakan dalam osilator yang berbeda, seperti alat relaksasi, microwave, dan lain-lain. Dia digunakan sebagai perangkat switching dengan kecepatan sangat tinggi. Kemudian bisa digunakan seperti perangkat penyimpanan memori logika. Digunakan sebagai osilator kelompok mikro dengan frekuensi tinggi. Digunakan sebagai osilator amplifier dan saklar. Digunakan sebagai komponen frekuensi tinggi. Digunakan di FM receiver dan rangkaian osilator karena merupakan perangkat arus rendah. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini, dioda tunnel dapat digunakan untuk osilator amplifier, saklar, dan lain-lain juga. Dioda ini dapat digunakan sebagai komponen frekuensi tinggi karena responnya sangat cepat, namun tidak dipilih karena aksesibilitas perangkat yang lebih baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk makalah diskusi pakar ini. Sekian dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.